Ini tentang provokasi yang menjadi penyebab bentrok di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang baru saja merasakan getaran konflik atas nama suku dan agama pada Sabtu 25 November 2023. Kericuhan tersebut muncul dari serangkaian provokasi yang diarahkan ke masyarakat Bitung dengan pandangan berbeda mengenai konflik Palestina-Israel. Pesan provokatif yang menyebar dalam beberapa hari terakhir di Bitung telah berhasil memecah belah kedua kubu yang menginginkan daerahnya damai. Faktor utama penyebab kericuan adalah kurangnya komunikasi positif dan terbuka antar dua pihak yang berbeda pandangan. Pesan provokasi ini pun menyasar kubu yang akan melakukan aksi mendukung Palestina dan kubu yang akan menyelenggarakan pesta adat di Bitung pada hari yang sama meskipun titik lokasi kegiatan dan tujuan keduanya berbeda. Akibat tidak adanya komunikasi tersebut, pesan provokatif yang menyebar di antara segelintir simpatisan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Berdasarkan keterangan dari Badan Kesbang Polda Sulut, peristiwa bentrokan tersebut terjadi pada pukul 18 sampai dengan 19:55 menit saat dua kegiatan yang berbeda sedang berlangsung. Kegiatan itu adalah parade budaya masyarakat adat Makatana Minahasa dalam rangka HUT yang ke-12 di Gor Dua Saudara dan kegiatan parade doa dan salat gaib untuk kemerdekaan Palestina dari Rumah Dinas Wali Kota menuju Masjid Ribatul Qulub. Pusat dari dua event ini berjarak hampir 10 km. Awalnya pada pukul 16:17 sampai dengan 16:50 menit, massa dari masyarakat adat Makatana Minahasa terkonsentrasi di Taman Kesatuan Bangsa Bitung. Ingin melakukan parade mengelilingi pusat kota namun dihalangi dan disekat oleh aparat kepolisian. Pada pukul 16:54 di lokasi konsentrasi massa masyarakat adat dan Brigade Manguni Indonesia, diduga ada oknum yang berteriak takbir. Massa kemudian mengejar oknum tersebut sampai di Pasar Kanopi, Kelurahan Bitung Timur. Pada saat massa ormas adat masuk ke arah pusat kota mengejar oknum yang memprovokasi itu, massa berpapasan dengan mobil ambulans yang saat itu memuat atribut kegiatan bendera Tauhid. Akhirnya terjadilah pengerusakan kendaraan ambulans oleh massa ormas, pembakaran atribut serta adanya penganiayaan terhadap salah seorang dari simpatisan Palestina. Kemudian massa dari Barisan Solidaritas Muslim atau BSM yang berada di Kampung Sari Kalapa melakukan aksi balasan. Hingga terjadilah aksi saling lempar batu dan juga panah mengenai salah seorang dari ormas adat sampai menghembuskan napas terakhir. Selama bentrok, kedua kelompok mengenakan atribut masing-masing sambil membawa bendera Palestina dan juga Israel. Pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pihak kepolisian berhasil membubarkan massa dari kedua belah pihak serta melakukan penambahan aparat bersama TNI untuk melakukan penyekatan dan juga mengantisipasi aksi susulan. Kapolda Sulut, Irjen Setio Budiyanto mengakui bahwa kericuan itu melibatkan dua kelompok ormas dengan pandangan pro dan kontra terhadap konflik Palestina dan juga Israel. Aparat gabungan TNI dan Polri secara tegas dan netral turun tangan untuk meredam bentrokan dan juga memastikan situasi tidak semakin memanas. Hal senada juga dikatakan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri bahwa pemerintah bersama dengan tokoh agama dan juga masyarakat telah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan yang menjadi pemicu kericuan. Kabar baiknya, kedua ormas yang bertikai berhasil mencapai kesepakatan damai setelah dialog yang dipandu oleh wali kota dan juga tokoh agama pada pukul 23 di Gedung Gelanggang Olahraga Manembo-Nembo. Ketiga kesepakatan itu diantaranya: 1. Kota Bitung dalam keadaan aman dan damai. 2. Menangkal berita hoaks dan juga berita-berita yang memprovokasi. 3. Masyarakat adat Minahasa dan Barisan Solidaritas Muslim di Sulut akan bersatu padu dan menyatakan tidak ada konflik lagi serta mengedepankan kedamaian di atas segala-galanya. Ketua Dewan Pembina BSM Haji Rinto Pakaya dan tokoh BMI Pendeta Renata Tikonu di tempat yang berbeda sepakat mengajak ormasnya dan juga masyarakat Sulut untuk menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi oleh insiden di Bitung, termasuk mengabaikan kabar-kabar provokatif yang menyebar di media sosial.
Kalau menurut saya, peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya rekonsiliasi antar etnis dan agama. Dialog dan juga pemahaman antar kelompok masyarakat dapat membantu mengatasi ketegangan dan mengurangi upaya yang memicu potensi konflik. Peran pemerintah dalam manajemen konflik, penegakan hukum yang adil, serta peran media massa dan media sosial yang bertanggung jawab menjadi faktor kunci dalam mengelola ketegangan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif, komunitas dan juga organisasi masyarakat sipil, serta pemahaman terhadap multikulturalisme sangat penting untuk mencegah adanya provokasi dari pihak tidak bertanggung jawab. Semoga tong semua rakyat Indonesia dapat membangun komunikasi yang lebih baik, memahami perbedaan dan juga menjaga perdamaian dalam keragaman suku dan agama. Situasi kondusif yang telah dipulihkan bersama harus dijaga dan diperkuat untuk mencegah terulangnya kericuan di masa depan. Mari cegah provokasi demi jaga perdamaian. Kalau menurut kamu bagaimana?